Ini alhamdulillah kita sampai ke Masjid Jami Gresik. Masjid Jami Gresik ini adalah masjid yang dibangun oleh pertama sekali oleh Sunan atau wali yang tertua, yaitu Sunan Malik Ibrahim, sekitar pada tahun 1400-an. 1400-an. Namun kemudian 200 tahun setelahnya dilakukan renovasi besar-besaran. Ini adalah para tim minal masjid ilal masjid yang sudah berjuang untuk mendapatkan data-data dan mencari fakta kebenaran. Alhamdulillah kita sampai ke Masjid Jami Gresik. Ini masjid salah satu masjid yang dianggap tertua di Gresik, bahkan di Pulau Jawa. Salah satu masjid tertua. Ini dengan 2 menara. Terima kasih. Seperti mana biasanya masjid-masjid di Jawa, di depan masjid utama ada alun-alun. Ini juga alun-alun yang besar sekali dan sudah direnovasi sedemikian rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tim pencari fakta Masjid Al-Mutakin telah tiba di Masjid Jami Gresik. Kita bisa lihat rombongan atau peserta anggota pencari fakta tim Masjid Al-Mutakin. Ada Uncle Sam, ada Syekh Hendra, ada Syekh Barlaba, ada Syekh Haji Tri Hidayanda. Sekalian, Masjid Jami Gresik adalah salah satu tempat ibadah yang terdiri di wilayah Kelurahan Pekauman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, yang pertama kali didirikan oleh Nyi Ageng Pinatih yang merupakan ibu asuh dari Sunan Giri. Kita bisa lihat ini adalah mihrabnya, ya, tempat khotib untuk berkhutbah. Kalau kita lihat desainnya kelihatan sekali, masih desain antik model era Majapahit, hampir sama desainnya dengan masjid-masjid di Pulau Jawa, khususnya Pantura. Kalau lihat dari strukturnya mungkin masih asli ya, khusus untuk mihrabnya. Ini mihrab pengimaman. Dan kalau kita lihat tiangnya, ini tiangnya banyak. Biasanya masjid-masjid yang dibangun di abad 14 biasanya pakai tiang 4 soko. Tapi kalau kita lihat di tiangnya baru ya, ini kali ya. Ini beda ya, beda struktur ya. Ini 9, bukan 4. Ini menggunakan struktur tiang 9. Kita lihat. Oh, maaf diralat, ternyata bukan 9, 16. Ya. Masjid ini mengalami pemindahan lokasi bangunan dari kawasan perbukitan yaitu tepi pelabuhan Kabupaten Gresik Teluk Lamong menuju pusat perekonomian dan pemerintahan yang kini menjadi lokasi alun-alun Kabupaten Gresik, atau yang berjarak sekitar 300 meter dari makam Sunan Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gresik. Itulah sedikit singkat sejarah
Masjid Jami Gresik. Agak sedikit berbeda dengan masjid-masjid yang lain di Pulau Jawa. Ini strukturnya yang biasanya adalah mempergunakan 4 soko guru. Masjid Jami Gresik ini dibangun dengan 16 soko guru. Apakah ini sudah merupakan renovasi? Sepertinya ini adalah renovasi, bukan pada saat tahun 1600. Pada saat tahun 1600, pemerintah Gresik yang dijabat oleh Kanjeng Pusponegoro pada tahun 1600 melakukan rehab besar-besaran. Ini ada sedikit perbedaan dengan masjid yang lain, yaitu biasanya pakai 4 soko guru, yang ini 16 soko guru. 16 tiang, dan tiangnya sepertinya masih tiang asli. Masjid ini dibangun oleh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik pada tahun 1400 pada awalnya. Kemudian dirombak besar-besaran pada tahun 200 tahun setelahnya, yaitu pada sekitar tahun 1600. Kemudian renovasi berjalan terus-menerus, diperluas dan diperluas terus setiap dekade. Tapi peletakan batu pertamanya adalah pada tahun 1400. Renovasi besar-besaran diadakan pada tahun 1600. Ini memang ada sedikit perbedaan dengan masjid bersejarah lain di Jawa, karena lebih besar dengan mempergunakan 16 suku guru. Ini adalah jati, ya, bukan tembok, bukan beton, dan diikat juga dengan sistem ikat yang berbeda. Jadi soko guru tengah itu diikat oleh 4 soko guru di ujung-ujung, di samping. Jadi seolah-olah ada 4 buah bangunan soko guru, sehingga tiangnya adalah berjumlah 16. Ini adalah pintu, ada beberapa pintu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya adalah pintu jati, dan bangunan utamanya ini lantainya sudah ditinggikan. Kita lihat dengan bangunan yang bawah, ini ada tangga untuk masuk. Bangunan utama masjid itu lantainya sudah ditinggikan. Ini ada beberapa peninggian lantai. Terlihat ini bangunan utama, lantainya sudah naik 3 trep. Ya. Kemudian ruangan ini adalah ruangan luar, pelataran luar. Untuk naik ke pelataran luar pun ini ada tangga. Jadi bangunan utama jauh lebih tinggi daripada lantai bawah. Ini lantai bawah. Ini naik ke pelataran. Kemudian bangunan utama juga lebih tinggi lagi, 3 trep.